karena sejatinya bersaudara. Dan sesama saudara, kata orang Sunda, silih asih, silih asah, silih asuh. Tidak menista, tidak saling menyakiti. Untuk itu kita akan masuk ke dalam suasana itu. Saudara-saudaraku berkenan untuk berdiri. Saudara-saudaraku, mohon perhatian untuk Indonesia Raya. Hari ini berkenan hadir tengah-tengah kita. Karena itu di tengah kesibukannya kita berikan terus pada keluarga-keluarga. Di tengah-tengah kita juga hadir putra bungsu dari Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, Pak Askari dan yang juga ingin memberikan pesan dan rasa terima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh Wali Kota, mewakili kita semua warga Kota Bandung. Hadir juga hati dari Pak Mokhtar Pak Sarono Kusuma Atmaja yang saya tidak perlu sebutkan reputasinya, tetapi yang mungkin nanti kita perlu dengar adalah kesaksian Pak Mokhtar pada waktu remaja diajak oleh kakaknya mengikuti perdebatan sidang yang dipimpin oleh kakaknya, yang tentunya nanti kita harus catat sebagai satu peristiwa yang penting bagi kita semua. Para sepuh, para muspida, Bapak Dandi, Mosek, Kawa dan Lana, hari ini kita diberikan kehormatan sebagai warga kota untuk bisa berkumpul bersama memperingati sebuah peristiwa yang bersejarah, bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi peradaban bangsa Indonesia di mata dunia. Dan yang lebih membanggakan semua kita, warga Kota Bandung, dua orang tokoh ini yang nanti akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Sarono adalah dua putra yang sama-sama besar di Bandung. Pak Mokhtar adalah lulusan 4 Fakultas Hukum. Pak Juanda adalah aktivis paguyuban Pasundan, disebut Menteri Maraton karena lebih dari belasan kali duduk di kabinet.
dan yang terakhir menjadi Perdana Menteri menggantikan Pak Ali Sarstorawijoyo. Dan kita melakukan sosialisasi seluruh Indonesia, ke universitas, bahkan ke sekolah TK pun kita datang untuk bercerita tentang pengalaman kemerdekaan. Oleh karena itu jangan berhenti dari rasa terima kasih kita kepada Pak Juanda, tapi bagaimana mengimplementasikan gagasan-gagasan out of the box dari Pulau Putra Bandung yang luar biasa ini. Demikian sambutan selamat datang dan mohon maaf atas keterlambatan acara, dan terima kasih kepada wali kota yang telah memberikan kesempatan acara publik ini berjalan. Terima kasih sekali lagi atas keinginan wali kota memberikan penghormatan yang tinggi kepada dua tokoh warga Bandung ini. Mewakili kita semua, wali kota ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Mukhtar dan almarhum Pak Juanda, dua tokoh yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa Bandung. Dan sekali lagi, dua tokoh ini adalah warga Bandung, dan kita semuanya mesti bangga, bukan hanya bangga, tapi banyak menggali hal-hal inspiratif yang mampu menjadi solusi bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi Asia Tenggara tahun 1955 dan kini pada saat memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional, Bandung menggagas sebuah gerakan sadar nasional bahwa Indonesia Raya adalah negara kepulauan dan maritim. Melalui sebuah ekspedisi penjelajahan dari sini dataran Bandung untuk Indonesia, negara kepulauan dan maritim. Deklarasi Juanda. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. United Nations Convention of the Law of the Sea mengakui eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan, antara lain memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di perairan teritorial, zona tambahan, dan ZEE. Berkaitan dengan fakta tersebut, baik melihat potensi yang begitu dahsyat, namun mengandung banyak ancaman demi keutuhan NKRI dan kondisi sosial budaya masyarakat perbatasan yang masih belum begitu terperhatikan oleh banyak pihak, maka Wanadri bersama komunitas budayawan Rumah Nusantara melakukan inisiatif untuk melakukan ekspedisi penjelajahan dan pendataan 92 pulau terluar Nusantara dengan tujuan membuka ruang informasi serta keterbukaan akan keberadaan 92 pulau terluar Nusantara, menumbuhkan kesadaran pada kekayaan alam Nusantara sebagai negara kepulauan, membangun kembali kesadaran pada kebudayaan maritim Nusantara yang selama ini terabaikan.
Indonesia bergoyang di lalu. Yang melahirkan gagasan-gagasan besar terhadap Nusantara. Saya masih ingat kalau dalam film Soekarno ada pertanyaan di suatu malam perdebatan antara Bung Hatta dan Bung Karno. Apa yang membuat kita sepakat tentang Indonesia? Itu pertanyaan besar menurut saya sampai hari ini. Apa yang membuat kita merasa sebagai Indonesia? Akhirnya Bung Karno menyatakan yang menyatukan kita karena begitu banyaknya perbedaan. Ada 17.500 pulau di Indonesia, kurang lebih. Ada 7.800 pulau yang sudah diberi nama. Ada 9.600-an pulau yang belum punya nama. Negeri kita ada 746 bahasa. Jadi apa yang menyatukan Indonesia dengan begitu banyaknya perbedaan? Bung Karno menyatakan bahwa yang menyatukan kita sebagai konsep Indonesia adalah kesamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, kesamaan penderitaan, kesamaan kesengsaraan. Oleh karena itu, kata saudara menjadi sebuah konsep penting. Bandung bersaudara dengan saudara kita di Aceh, bersaudara dengan di Kalimantan, dan di malam yang istimewa ini juga hadir Ketua Lembaga Adat dari Papua, Pak Leni Kogoya, silakan berdiri. Jauh-jauh datang dari Papua hanya untuk memberikan selembar surat kepada kami wali kota Bandung bahwa Papua ingin menjadi saudara kota Bandung. Mau disama-samain susah karena memang beda. Jadi ya senasib aja kita sebagai bangsa yang pernah menderita sama-sama, dan itu tidak boleh pernah dilupakan. Yang berikutnya, malam ini terlalu banyak dari perspektif pribadi, saya punya memori sangat kompleks ya. Pertama, saya punya ayah almarhum Dr. Aceh Misbah, dosen Fakultas Hukum Unpad, mendapat gelar Dr. S3 karena dibimbing oleh Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Dan saya waktu kecil pusing ya menemani ayah menulis disertasi tentang ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Karena ayah saya disertasinya Hukum Laut Internasional dan seluruh bukunya tentang UNCLOS dan lain sebagainya. Jadi waktu malam ini hadir kata-kata itu, Sarwono menyampaikan itu, muncul lagi memori masa kecil saya menemani almarhum ayah saya menyiapkan disertasi tentang betapa pentingnya hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif yang membuat luas hak ekonomi kita berlipat-lipat luar biasa. Kalau tidak ada gagasan dari deklarasi Juanda, hak ekonomi kita hanya tadi mungkin 1/5 dari yang semestinya. Jadi oleh karena itu warisan deklarasi ini bagi kami sangat-sangat luar biasa. Juga bagi orang Bandung, ini mah sok heureuy ya Bu ya. Coba nama kecilnya Pak Insinyur Haji Juanda siapa? Ternyata namanya Dago. Jalan Dago alias Jalan Insinyur Haji Juanda. Sebagai tanda keakraban warga terhadap jalan yang teramat penting.
Jadi kota ini sudah mempersembahkan juga sebagai tanda penghormatan jalan teristimewa di kota ini diberi nama Jalan Insinyur Haji. Saya pengagum Soekarno dari sisi pemikiran-pemikiran. Saya akhiri sebelum saya serahkan kembali lagi dengan sebuah ungkapan beliau, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalimat itu saya terjemahkan dua dalam minggu-minggu ini. Minggu ini kalimat jas merah itu saya hikmatkan dalam bentuk penyerahan tanda penghargaan. Kalimat jas merah Bung Karno itu juga saya terjemahkan, minggu ini kami akan merenovasi penjara Bung Karno di Banjai yang hari ini terbengkalai. Malu sebagai anak bangsa kalau melihat situasinya, dikepung ruko, gelap, bau pesing dan sebagainya. Menurut saya malulah sebagai orang Bandung tidak menghargai, karena di malam-malam gelap itu jangan-jangan Indonesia itu pemikirannya lahir di ruangan di Banjai. Jadi dengan refleksi sejarah yang saya resapi dengan bangga, kami atas nama pemerintah Kota Bandung ingin memberikan penghargaan yang pertama kepada Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang diwakili oleh putranya, dan kepada almarhum Insinyur Haji Juanda yang diwakili oleh putri. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih. Jadi ini tradisi juga. Jadi kita berbicara di mic yang sama, di mana-mana nggak ada, cuma di sini. Jadi Ibu Pak yang terhormat, supaya panggung ini hangat, saya ingin memanggil seluruh anggota ekspedisi Garuda Nusantara, sehingga nanti ketika penghargaan itu disampaikan, latar belakangnya adalah mereka, karena mereka berjalan. Ini ekspedisi yang ajaib, tidak bergaji gitu ya, tidak diberi honor, jadi orang itu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami ingin undang Kang Iko di sini, Mas Irwanto, Kang Heri Anta, Kang Heri Pocang, naik ke atas, Kang Eko, Kang Embun, Soebun Ilyas, Kang Imam, Kang Doni Rahmansyah, siapa lagi? Kang Budi Suheri. Kang Budi Suheri berdiri di sini. Kita ingin menjadi saksi bahwa kita menyampaikan penghargaan bagi dua warga Indonesia terbaik, warga Bandung. Siapa lagi? Kang Bud, silakan. Hormat, kami mengundang Ibu Nurwati, putri bungsu almarhum Bapak Insinyur Haji Juanda, dan Bapak Rahmat Askari, putra bungsu Pak Mokhtar Kusumaatmadja, untuk naik ke pentas. Dan kita akan menyaksikan Pak Wali Kota Bandung memberikan penghargaan kepada dua warga Bandung dan warga Indonesia terbaik. Pak Sarwono, Kang Sarwono bisa, Kang Sarwono harus naik. Kang Sarwono harus naik. Inilah anggota tim ekspedisi yang paling senior. Putra bungsu Pak Mokhtar Kusumaatmadja, Pak Kang Rahmat Askari. Nah sekarang kita semua tidak akan turun panggung dulu. Jadi Pak Wali di sini, kita di sini gitu. Boleh Kang Anta dicepat panggung pengantin piagam Ibu, karena kita ingin mendengar catatan akhir dari peristiwa ini, pertama dari Ibu Nurwati dan nanti dari Kang Rahmat Askari. Jadi Ibu Nurwati diwakili oleh putranya, saya rasa ini juga bidang kelautan. Apanya dahsyat, dengarkan, yang kaset gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih sebesar-besarnya dari Pemkot Bandung, kita juga terutama dari masyarakat di sekitar Nusantara, Pak Sarono dan Bapak Ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu-satu terkait dengan penghargaan dari Wali Kota Bandung. Ini merupakan pertama Pak dari Kota Bandung memberikan kepada keluarga almarhum setelah 56 tahun dari 13 Desember 1957 sampai 13 2013, 50 tahun kemudian kami menerima penghargaan secara resmi. Sedikit kami bisa sampaikan bahwa tadi sejarah itu Pak Sarono detail sampaikan, tapi Pak Sarono tidak lupa menyampaikannya. Jadi saya ingat pada suatu waktu di ruangan di luar Indonesia, kita saya staf di sana waktu itu, ya Pak Sarono cerita tentang almarhum Gus Dur tahun 86 menyampaikan bahwa suatu waktu dia akan menjadi presiden dan Pak Sarono jadi Kalta. Ada Pak Sarono menceritakan bahwa itu Pak Sarono bersampaikan kepada saya pada suatu waktu Pak Sarono masih di Golkar dan salah satu menantu Insinyur Juanda itu Pak Waskito almarhum juga salah satu fungsionaris Golkar pada saat itu menyampaikan bahwa Pak Sarono menyampaikan pada Pak Waskito itu suatu waktu saya membesarkan nama pertua saudara itu Insinyur Juanda itu kalau saya tahun 82 atau 90 gitu. Dan Kementerian Kelautan terbentuk. Dan ternyata benar pada 99 terbentuk, pertama kali Hari Nusantara itu dirayakan dan setahun kemudian 2001 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ditandatangani Kepres mengenai Hari Nusantara ini dan ternyata membukti efek hari ini Pak. Terima kasih Pak Sarono atas. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Pak Sarono ternyata mastermind dari multi proyek efek kita merayakan Hari Nusantara ini. Jadi yang lainnya melakukan, mulai dari Belanda, Pak Menteri Sumarno dan ternyata mastermind untuk multi proyek orang meninggal Hari Nusantara ini adalah Pak Sarono. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama malam ini pada acara peringatan Hari Nusantara. Sebagai perwakilan keluarga, perkenalkan saya membacakan sedikit ucapan terima kasih dari Bapak Mokhtar Kusuma. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya pada acara penyerahan penghargaan keluarga Bandung Berjasa dengan tema Dari Bandung untuk Indonesia Bermakna Dunia. Saya sangat terharu dengan dipilihnya saya sebagai salah seorang warga Bandung Berjasa. Mudah-mudahan kehormatan ini memang pantas diberikan kepada saya. Karena apa yang telah saya lakukan untuk diakuinya konsepsi wawasan Nusantara Indonesia oleh negara-negara lain merupakan suatu perjuangan yang sulit dan panjang dari pihak Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional. Wawasan Nusantara dilahirkan tidak semata-mata sebagai pengejawantahan asas negara kesatuan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan permasalahan kelautan saja. Visi wawasan Nusantara jauh ke depan dan bersifat komprehensif. Wawasan Nusantara merupakan visi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Masih panjang jalan yang harus kita tempuh guna mewujudkan visi wawasan Nusantara yang kita cita-citakan bersama. Marilah kita bersama-sama sebagai satu bangsa dan negara melanjutkan perjuangan kita untuk merealisasikan semua potensi wilayah, bangsa, budaya, ekonomi, dan hankam dalam keanekaragaman kekayaan sumber daya yang kita miliki menuju visi Indonesia yang bersatu, maju, dan sejahtera. Akhir kata, pada kesempatan berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Wali Kota Bandung dan masyarakat Kehidupan Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Mokhtar Kusuma. Maunya di panggung gitu terus dan kita melihat ya. Tapi saya kira kami persilakan potret sudah ya.
Terima kasih Pak Wali Kota, Ibu, Bapak, kami bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Inilah negeri bahari yang ribuan tahun lalu para pelautnya telah berlayar hingga Afrika dan Polinesia, bahkan ketika para pelaut bangsa Eropa masih berkubang di laut dangkal sekitar rumah. Catatan mereka, Pak Primadi sering bercerita pada kita bahwa ketika bangsa Eropa masih kan di situ, kita sudah ke Afrika, ke Polinesia. Ini catatan anak-anak kita. Kita ini pelaut tangguh. Yang kedua, inilah negeri bahari yang pada lautnya bisa sandar berjuta-juta jung atau finisi beragam panjang. Luas sekali lautnya. Finisi kita mudah-mudahan kembali marwahnya, mudah-mudahan kembali lagi ragamnya. Kemudian ketiga, catatan anak-anak. Inilah negeri bahari yang luas lautnya 5,5 juta kilometer persegi. Tempat ikan-ikan berlompatan sepanjang musim. Inilah negeri bahari yang jika kau menyelam hingga ke palung-palung lautnya, maka kau akan bersua Tuhan yang Maha Indah. Anak-anak melihat bawah laut kita, dia mengatakan bahwa kalau kita menyelam, kita ketemu Tuhan. Kenapa? Indah sekali. Inilah negeri bahari yang ditaburi 13.464 butir mutiara, pulau-pulau yang terserak dalam komposisi asri di persada Nusantara. Inilah negeri bahari melimpah ruah anugerah yang takkan kau bisa bayangkan betapa dahsyat potensinya. Dan ini catatan anak-anak yang terakhir, yang ketujuh, inilah tanah air yang pada kesatuan tanah dan airnya bermukim segala makhluk Allah, sumber manfaat yang tak terpermanai nilainya. Ini catatan mereka. Mudah-mudahan kita bisa menghikmati ini, menyambung harapan anak-anak kita, melihat Indonesia dengan perspektif yang baru, bahwa inilah tanah air yang tidak ada duanya di kawasan manapun. Ibu Bapak yang terhormat, acara resmi kita tutup. Pak Wali Kota masih banyak acara, tapi saudara-saudaraku yang mau ngobrol di sini katanya boleh sampai subuh, kata Pak Wali Kota. Jadi silakan saja lah. Gitu, kalau ada makanan makan saja. Mudah-mudahan kita memetik hikmah dari peristiwa malam ini. Terima kasih kepada dua warga Bandung yang paling baik dan warga Indonesia, karena dari Bandung untuk Indonesia bermakna bagi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.